semuanya tidak sekedar hadir, tetapi hari ini kita semua menjadi bagian penting dari langkah dan niat mulia dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang ingin mengangkat, ingin memajukan sektor fashion. Salah satunya adalah menguatkan brand-brand lokal dari Yogyakarta untuk menjadi brand nasional, bahkan menjadi brand global. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang hari ini akan hadir dan memberikan materi kepada Pak Sabta dari Best Artisan sebagai brand yang telah mendunia. Nanti kita banyak belajar dari beliau. Kemudian nanti juga ada Bu Meli Indarto. Kemudian nanti sekaligus dalam acara ini juga ada nanti sesi sharing dari teman-teman yang memang sudah memiliki experience, baik itu membuka store di mall, mungkin bandara, mungkin punya pengalaman fashion show di luar negeri dan sebagainya. Ini sangat penting bagi kita agar tim perumus fashion Jogja Fashion Dunia ini bisa menetapkan program, langkah dan pilihan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan harapan dan tidak ada akurasi dan ketepatan dalam pemilihan programnya. Itu yang menjadi sangat penting. Kemudian tema ini adalah menjadi bagian dari realisasi roadmap yang telah disusun oleh bapak-bapak, ibu-ibu, semua tim perumus. Hampir semuanya menegaskan bahwa sustainable industry, sustainable business itu adalah keharusan. Nah, itu yang menjadi pilihan kita untuk menjadikan itu sebagai forum diskusi dan sharing kita hari ini. Kemudian nanti mohon teman-teman yang berkenan sharing, sekali lagi kita di sini duduk bersama sebagai sama-sama sebagai pelaku usaha. Kita tidak berbicara tentang kompetisi atau kompetitor. Kita adalah keluarga besar. Terlalu kecil kalau kita hanya bicara perusahaan kita sendiri. Kita harus ikhlas untuk bersama-sama memajukan Jogja secara bersama-sama juga. Dan harapan kami nanti di workshop ini akan menghasilkan suatu rumusan apa yang akan ditindaklanjuti ke depannya. Kami harapkan kita sudah punya tim perumus, yaitu tim perumus Jogja Fashion Dunia, tetapi kita juga ada lulusan dari batch 1 dan batch 2. Batch 1 sejumlah 25, batch 2 sejumlah 20, nggak salah. Jadi ada 45 ya. Ini merupakan kekuatan awal ya, yang dimana kita untuk mencapai nih Jogja menuju fashion dunia sebagai salah satu pusat fashion dunia. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengadakan kegiatan ya, inkubasi, kemudian beberapa program kegiatan juga sudah dilaksanakan ya. Terakhir kita melaksanakan pameran dan fashion show di JMFG ya. Dan alhamdulillah ini pada saat kita menampilkan di JMFG, kami lihat ini juga luar biasa kolaborasinya ya. Desain antara desainer satu dengan yang lain itu berkolaborasi menghasilkan suatu karya, dan itu sungguh ditanggapi positif ya dari desainer yang ada secara nasional kemarin juga ikut serta untuk melihat ya. Kemudian dari wartawan juga ada yang menghubungi ke kami ya untuk mewawancara terkait tentang gerakan ini ya. Jadi Jogja Fashion Dunia maupun gerakan kita itu sudah mulai dikenal tidak hanya secara lokal ya, tetapi juga secara nasional. Dan di agenda-agenda internasional pun kita juga sudah mulai mengenalkan terkait dengan hal ini. Kita kalau stylenya bersebelahan itu malah saling lari sih. Jadi customer dari Jepang langsung biasa gitu. Pertanyaan kami adalah sejauh mana Best Artisan itu bisa berkolaborasi, karena ini kan ditantangnya di depan teman-teman
Saya masuk dalam inkubasi Jogja Fashion Dunia Batch 1 tahun lalu. Luar biasa ya programnya, surprise gitu dengan rancangan program yang sudah disusun dan dilakukan oleh kami waktu itu 25 brand pilihan pertama dari Yogyakarta untuk bisa mengikuti program-program yang memang sangat-sangat bisa membuat brand kami itu jadi naik kelas. Jadi salah satunya bahwa kami harus tahu betul apa DNA kami, memperkuat DNA kami, sehingga melihat bagaimana peluang-peluang yang bisa kami yang bisa kami lakukan ke depan untuk bisa memajukan brand dari lokal Jogja terutama. Baik, jadi JFD Batch 2 ini dimulai dari bulan Februari sampai Juli 2024 dan banyak sekali yang saya dapatkan, mulai dari pendampingan ataupun ilmu tentang develop suatu produk. Jadi ketika kita ingin sustain atau bertahan lebih lama di dunia industri fashion, kita nggak bisa hanya sekedar menciptakan suatu produk yang biasa, tapi kita harus mempunyai khas, misalnya detail yang unik yang kita repeat terus-menerus, misalnya detail bordir, detail 3D ataupun detail lainnya yang ingin kita kembangkan. Selain itu kita juga harus melakukan riset. Jadi ketika kita asal membuat produk tanpa riset, itu pun akan menyulitkan saat kita menjual atau mempromosikannya. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki DNA brand. Jadi kita sebagai suatu brand tidak bisa latah ketika ada suatu yang tren kita ikut-ikutan, ada suatu yang viral kita ikut-ikutan. Bisa kita ikut-ikut yang lagi viral tapi tetap harus sejalan dengan DNA brand kita. Harapan saya terhadap program Jogja Fashion Dunia ini sendiri adalah terus berkelanjutan, terus semakin bisa merangkul lebih banyak lagi penggiat industri lokal, produk-produk lokal. Jadi bukan hanya pemerintahnya aja, cuma kami ini brand yang sudah tergabung di dalam Jogja Fashion Dunia yang sudah diberikan banyak sekali ilmu, itu bisa menularkan kepada teman-teman kami yang lainnya, UMKM yang lainnya, sehingga kita bisa majunya sama-sama, berkolaborasinya sama-sama, lebih peka gitu loh terhadap apa sih yang menjadi kebutuhan kita, menjadi kebutuhan global, sehingga kita bisa fokus dan tetap komitmen, konsisten, serta terus berprasangka baik gitu untuk bisa memajukan bisnis ini sama-sama. Harapannya untuk para peserta inkubasi JFD Jogja Fashion Dunia Batch 1 dan 2 untuk ke depan produk yang saat ini dibuat bisa lebih diterima di market global dan bisa mempunyai peluang besar untuk go internasional.